Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tak terasa kita sudah di pertengahan pada bulan suci Ramadan ini. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah, amal baik kita, amal saleh kita selama di bulan suci Ramadan ini, khususnya di pertengahan bulan suci Ramadan ini. Semoga amal puasa kita, amal salat kita, amal ibadah kita dalam membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini dapat diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada tanggal 17 bulan suci Ramadan ini kita sama-sama memperingati daripada acara nuzulul Quran, acara di mana diturunkannya Al-Quran, yang mana kita telah ketahui daripada lisannya para ulama bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan dua periode. Periode pertama itu turunkannya Al-Quran dari Laul Mahfud ke Baitul Izzah. Kemudian periode kedua diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah yang mana di langit dunia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama berangsur-angsur. Adapun Al-Quran diturunkan dari Laul Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia itu diturunkan secara langsung, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah lukiskan di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maksud para ulama tafsir di sini meneruskan bahwasanya Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, itu turunnya dari jumlatan wahidah, secara langsung, secara sekaligus, ya, jumlatan wahidah dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia. Adapun periode kedua yang mana Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari Baitul Izzah di langit dunia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Itu dalam periode yang pertama ayat yang diturunkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini dari 1 sampai ke 5 dalam surat Al-Alaq adalah ayat suci Al-Quran yang diturunkan pertama kali oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana para ulama tafsir menyimpulkan bahwasanya ayat yang pertama kali ini diturunkan pada malam 17 di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, dalam momen hikmah, dalam momen nuzulul Quran ini, turunnya Al-Quran ini, mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai kitab suci kita yang kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita saat ini, kehidupan kita saat ini sangatlah jauh dari apa yang telah digariskan, apa yang sudah dijadikan petunjuk di dalam Al-Quran, sangat jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Kita hanya membaca Al-Quran terkadang hanya di bulan suci Ramadan saja. Setelah berlalunya bulan suci Ramadan, kita sudah lupa. Kita tutup kembali mushaf Al-Quran itu dan kita taruh di lemari sampai datangnya bulan suci Ramadan yang akan datang. Mari dalam momen nuzulul Quran bukan hanya sebatas kita peringati, akan tetapi kita bermuhasabah, kita berorientasi diri kita merubah kepribadian kita yang tadinya jauh dari Al-Quran. Mari kita lebih dekat lagi dengan isi ataupun kandungan yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan ma'unahnya kepada kita semua, sehingga
kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran, sehingga kita lebih menekuni, lebih memperdalam lagi kandungan daripada yang terkandung di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Sebab dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Alif Lam Mim itu bukan satu huruf, akan tetapi terdiri daripada alif, lam, dan mim. Dan apabila kita membaca alif, lam, mim, berarti kita telah membaca 3 huruf daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan maknanya bahwasanya dari 3 huruf yang kita baca ini, kita akan mendapatkan pahala di setiap hurufnya 10 kebaikan. Apalagi kita baca ayat-ayat suci Al-Quran ini, dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, dengan tajwidnya, dengan maknanya kita perdalam, insya Allah pahala yang sangat luar biasa yang akan kita dapatkan, khususnya kita baca di bulan suci Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan dengan tadarus atau mengaji bersama malaikat Jibril alaihissalam. Selama hidupnya beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu bertadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril, tak kurang dan tak kurang dari 2 kali khatam setiap bulan suci Ramadan. Akan tetapi kita, mari kita muhasabah, mari kita introspeksi diri, sudah berapa kali kita khatam, khususnya yang kita khatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali di dalam bulan suci Ramadan, beliau seorang yang maksum, beliau seorang yang terjaga daripada dosa besar dan dosa-dosa kecil. Beliau selalu menyempatkan diri untuk menghatamkan Al-Quran. Akan tetapi kita, sekalipun mungkin masih malas, dari tahun-tahun sebelumnya kita bisa muhasabah diri kita. Terkadang sebulan penuh di bulan suci Ramadan tidak kita hatamkan daripada membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mari jadikan bulan suci Ramadan tahun ini, kita jadikan target dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan 30 juz dalam sebulan penuh ini, dengan menghatamkan. Syukur-syukur kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghatamkan Al-Quran sebulan penuh ini sebanyak 2 kali. Dengan begitu kita niatkan ittiba, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita akan mendapatkan pahala dari membaca ayat-ayat suci Al-Quran tersebut, serta kita mendapatkan pahala dari ittiba, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan ma'unahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghatamkan Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya, dengan kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran, sehingga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.